A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin rahmatullah, anak cucu bangsa dimanapun berada. Hari ini Jumat 27 November 2020, mempersiapkan acara hari ini. Saya rekam untuk Bapak Ibu, teman-teman, anak cucu bangsa dimanapun berada. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 152 yang artinya kurang lebih, karena itu ingatlah kamu kepadaku. Fadkuruni, niscaya aku ingat pula kepadamu. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmat dariku. 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Minta tolonglah kepada Tuhanmu dengan cara sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari, waktu terus bertambah. Yang muda menjadi tua, yang tua menjadi kakek nenek, dan akhirnya kita semua harus siap untuk kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman yusi'a anin nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di dalam proses perjalanan menuju kepada Allah, kembali kepada Allah, demikian banyak godaan, gangguan. Dan kalau diteruskan tadi di ayat 153 sampai dengan 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima yu'talu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita akan diuji dengan berbagai ujian, tadi dari anak-anak sampai menjelang akhir hayat kita, dengan berbagai ujian. 154, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup.
tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Cobaan dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahu Akbar. Dari anak-anak di bawah asuhan ayah bunda, kita akan diuji dengan berbagai ujian, dari menyusui sampai kemudian sekolah, TK, SD, SMP, bahkan jadi mahasiswa, kita akan diuji dengan berbagai ujian. Kalau kita mendapatkan ujian, mudah-mudahan kita senantiasa sabar, menggunakan sholat dan sabar sebagai cara kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Dan sekali lagi bahwa setiap jiwa yang hidup akan meninggal, hanya balasan sempurna itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dijauhkan dari neraka dan masukkan dalam surganya, itu adalah keberuntungan yang besar. Maka orientasi kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam prosesnya ini, semoga kita senantiasa dalam kasih sayang dan ridhonya. Apa yang diridhoi, yang kasih sayang Allah, karena kita ngikutin syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana wa alamin salihin. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Udkhulu fis-silmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam proses tadi dari bayi, dari TK, SD, SMP, mahasiswa sampai kemudian S2, S3, Masya Allah, kita semua akan diuji oleh Allah SWT. Dan salah satu kriterianya bagaimana bisa menghadapi ujian tadi dengan baik, maka kita harus waspada terhadap godaan setan yang terkutuk. Kita iman, ada 6 urutan imannya, kemudian Islam, rukun Islam ada 5. Dan salah satunya kita harus meyakini bahwa memang ada yang ghaib di sekitar kita. Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW, percaya pada Allah, percaya pada Rasulnya, percaya kepada firman-firmannya dalam Al-Quran, percaya pada qada dan qadar takdirnya, percaya kepada hari kiamat, insyaallah. Ya, kita percaya pada Allah, percaya pada Rasulnya, kepada Al-Quran Al-Karim, kepada qada dan qadarnya, pada yang gaib dan pada hari kiamat. Ada rukun Islam 6 yang sudah sering kita dengarkan. Kemudian kita menjalankan rukun Islamnya dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Dan untuk melaksanakan itu semuanya, musuh kita sesungguhnya setan. Bukan orang lain. Bukan suami, istri, anak, apalagi suami, istri, anak, ini teman-teman kita yang proses menuju ke Allah SWT. Bukan partai lain, bukan agama lain, bukan suku lain. Musuh kita sesungguhnya adalah setan. Setan yang masuk dalam diri kita. Pada saat yang sama juga setan yang bisa jadi masuk kepada orang lain. Iblis yang masuk kepada orang lain. Maka pertama kita harus mengingatkan dengan cara menghilangkan iblis dalam diri kita dan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membantu orang lain yang kemasukan iblis atau bersifat setan. Ya, jadi kalau kita sudah biasa Fatihah, Ikhlas, Falaq, Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Jadi sering kita juga diinfiltrasi oleh iblis yang kita tidak kerasa. Apabila kita tidak ingat Allah, maka kemudian kita akan terbawa nafsu tadi. Dan kita juga kemudian kemasukan iblis. Ini yang harus kita jaga pertama. Nah, kemudian bahwa kita harus mengingatkan orang lain yang kemasukan iblis, maka itu dengan cara-cara yang disunahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, amin. Maka tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya jaladina amanu khulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Baik orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan janganlah kau ikuti nafsu-nafsu setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Rabbana hablana minas sholihin. Hadirin rahimakumullah, dalam proses perjalanan ternyata tidak mudah mengikuti berbagai hal tadi. Memang ujian tidak mudah. Ya. Orang supaya lulus diberikan ujian supaya naik tingkat. Ya, kalau kita sekolah TK, SD, SMP, SMA ya, khususnya SMA ya, SMP, SMA ya. Di negara-negara maju SD itu tidak ada ujian karena setiap orang berbeda, karakternya berbeda, pola pikirnya, maka semuanya sesuai catatan masing-masing. Oleh karena menjadi guru di terima kasih kita kepada guru-guru SD yang bisa mengenali anak-anak kita dan kemudian sebetulnya mengenali karakter anak-anak kita sejak SD SMP akan luar biasa hasilnya, karena kemudian bisa mengarahkan kira-kira cocoknya di mana anak-anak cucu-cucu kita tadi. Bila sejak SD SMP sudah mengenal, maka akan luar biasa. Kalau mengenal dirinya, mengenal Allah SWT, memilih jalannya, Islam rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka dia akan tumbuh besar menjadi orang-orang yang bijak. Ya, masuk mahasiswa, jadi mahasiswa yang soleh, solehah, memakmurkan masjid, beraktivitas organisasi, sekian macam organisasi, dia semakin mengenal dirinya, dia cocoknya di mana. Dia cocoknya di ketua, ya, punya komen yang kuat, gitu. Atau di influence, gitu ya, baik jadi PR, jadi public relation yang kuat, atau di sekretariat, atau di keuangan, ya. Di SIC, jadi ini ada ilmu-ilmu psikologi, bagian dari ilmu Allah yang dipelajari di psikologi, ada tes DISC, comment, influence, study, dan complement. Ya. Sampai disitulah kemudian kalau SD SMP itu sudah mengenal, maka SMA akan makin kuat lagi. Terus banyak itu organisasi dan membantu rakyat, membantu tetangga kanan kiri yang memungkinkan, dan kemudian Masya Allah terus bisa menjadi pemimpin, ya, pemimpin yang kemudian bisa mengajak rakyat berdakwah ilallah. Faman ahsanu qawlan mimman dakwah ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Kemudian bisa dakwah menyampaikan ayat-ayat firman-firman Allah walaupun hanya satu ayat. Amin. Insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam proses tadi sekali lagi kadang muncul persimpangan-persimpangan jalan yang kita harus memeriksanya, sebetulnya jalan mana yang akan kita pilih, maka sesuai dengan karakter yang diujikan oleh Allah pada kita, sesuai DNA yang diberikan Allah pada kita. Karena dari sekian miliar manusia ini, setiap manusia mempunyai DNA yang berbeda. Walaupun bayi yang kembar dalam satu rahim yang sama, maka DNA-nya berbeda. Demikianlah subhanallah, Allahu Akbar. Di situ kadang-kadang kemudian ada yang diberi keluasan rezeki, ada yang diuji dengan kesempitan rezeki. Masalah Allah akan menguji semuanya tadi dan akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ya, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 26, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa ma hayatud dunya fil akhirati illa mata. Wa yaqulul ladzina kafaru la unzila alaihi ayatum mir rabbih.
Qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa amilus solihati tubalahum wa husnu ma'ab. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia. Padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Saudara Harim. Hadirin rahimakumullah, kita sudah sering mencoba kalau pas lagi resah, kalau kesah, kita ingat Allah, kemudian coba zikir. Tapi habis zikir kok masih juga resah. Ini artinya zikirnya kurang dalam ya bagi yang bicaranya sendiri dan mengajak semuanya kita perdalam, kita berpikir mendalam, deep thinking. Kenapa kok masih resah? Maka di ayat 29 tadi, alladzina amanu wa amilus solihati tubalahum wa husnu ma'ab, itu orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Jadi kalau imannya betul, amal solehnya bagus, maka insya Allah kita akan menjadi tenang, bahagia. Kenapa belum tenang, belum bahagia? Ada sesuatu yang harus kita periksa dan kita tambahi lagi amalnya. Rabbana hablana minas solihin. Dalam proses ini memang ternyata tidak mudah. Dalam proses negara kita, Indonesia, yang dalam proses menuju pembangunan, kita sedang mengajak seluruh umat Islam untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini proses yang tidak mudah. Ya. Dalam kehidupan yang nyata ada yang profesinya A, B, C, D dan seterusnya berbeda-beda. Ya, dan kita memahami itu semuanya harus mempunyai keahlian ilmu di bidangnya. Yang bisanya ngajar, ya ngajar. Yang bisa di bisnis, muamalah, silakan. Yang bisa di politik, bagus. Nah, ini semuanya harus tetap ikhlas dan hanya kepada Allah kita berharap. Masya Allah, Rabbana hablana minas solihin. Luar biasa tidak mudahnya karena masing-masing memerlukan keahlian, ilmu, iman, amal. Ya. Jadi pelajari ilmunya dan kemudian diimani dari Al-Quranul Karim, contoh Rasulullah, dan kemudian diamalkan sesuai dengan bidangnya. Jadi yang ngajar bisa ngajar, yang menjadi karyawan jadi karyawan, yang menjadi pedagang jadi pedagang, walaupun dagang kecil, maka kalau pedagangnya adil, pedagangnya jujur, tidak membeda-bedakan, merubah timbangan, tidak berbohong, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang besar. Seorang politisi, seorang pemimpin yang adil, dia akan membawa rahmat, ya, membawa keamanan, kenyamanan bagi semua rakyatnya. Rabbana hablana minas solihin, dan itu semuanya akhirnya dengan mengenali diri kita, DNA kita tadi, mengetahui jalan kita masing-masing, maka kemudian kita perlu bermusyawarah dengan satu yang lain. Kita ketika malam hari kita upayakan untuk sholat tahajud. Itu kita lihat di surat 17 ayat 78 sampai 85. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ajab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara.
Wa idza an'amna 'ala insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kulu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ada sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Rentetan ayat di surat 17 dari 78. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, kita upayakan sholat subuh berjamaah di masjid. Hadiahnya 27 kali, tapi memang berat sekali. Berat sekali, yang belum bisa berat sekali, tapi yang sudah menikmati nikmat sekali, masya Allah. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Rabbana hab lana min salihin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah padaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi kalau orang-orang zalim dengan Al-Quran, orang kafir menggunakan Al-Quran, memang tadi tambah jauh. Kecuali kemudian dia tobat dan mendapatkan hidayah dari Allah, masuk ke dalam Islam. Inna dinna indallahil Islam. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Nah, sampai di sini kemudian kita sampai pada 84. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Ya, keadaannya masing-masing. Jadi yang petani, yang pedagang, ya, yang pegawai, yang di pasar, yang di birokrat, yang di DPR, yang di kementerian, berbeda semua. Nah, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Jadi luar biasa, memang akhirnya kembali kepada Allah, kumahade yaitu nya. Jadi pasrah ke Allah dengan sholat tahajud, sholat subuh berjamaah di masjid, dengan tobat, astagfirullahaladzim, 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 dan seterusnya. Maka mudah-mudahan Allah sayang kepada kita, senantiasa ridho kepada kita semuanya, dan Dia akhlak kepada kita sama husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus kita nikmati indahnya perjuangan ini, membina diri, membina keluarga, dan kemudian senantiasa bermusyawarah dengan keluarga, suami istri, anak cucu, kakek nenek, dengan bermusyawarah. Itu sesuai dengan surat 42 surah ayat 38. Waladina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi surat Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka mendapatkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Rabbana hab lana min salihin. Sebagai penutupnya, kita buka syukur dan sabar. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya menyitir surat 31 ayat 31 ini, syukur sabar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anal fulka tajri fil bahri binimatillah liyurakum min ayati. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Dan tidaklah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kuasanya. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi bersyukur. Di tafsir Pak Hamka dijelaskan betul, memang lihat ini seperti tadi di laut, ya. Di laut ini yang kelihatan sering kita lihat di laut, kita naik kapal, ketika spoi-spoi kapalnya di pagi hari, sore hari, indah sekali kapal perjalanan kehidupan dengan kapal di tengah laut tadi.
Jadi tiba-tiba kalau angin tambah besar, gelombang tambah tinggi, maka seluruh bekerja dengan cara yang harus dengan sabar. Terus sabar gitu. Dan kemudian doa pada Allah. Banyak yang berdoa, ya Allah selamatkan kami, kami akan tobat, kami akan bersyukur kepadamu. Orang-orang yang terbiasa syukur dan sabar baru bisa menangkap makna ayat ini. Bagi yang kurang akan susah. Jadi kenapa? Karena kemudian yang sampai di daratan setelah diuji lulus lewat masa ujiannya musibahnya lupa bahwa dia pernah meminta kepada Allah untuk Masya Allah, untuk berterima kasih, untuk tobat, untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Rabbana hablana minas solihin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana minas solihin. Mudah-mudahan kita semua dimanapun kita berada, apapun profesi kita, dari semua keluarga kita, ya teman-teman, bapak, ibu, keluarga, anak cucu bangsa, apapun profesinya, semoga senantiasa dalam lindungan kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selamat menikmati indahnya perjuangan, senantiasa sabar dan syukur sesuai dengan saran tafsir Pak Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Sabar dan syukur adalah seolah seperti pesawat terbang yang senantiasa kita harus sabar dan syukur. Syukur akan menghilangkan rasa sombong, ya, dan sabar itu akan memberikan ketahanan kepada kita untuk senantiasa terus berjalan berjuang. Demikian kurang lebihnya. Billahi taufiq wa hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung Wiono mempersiapkan acara hari Jumat 27 November 2020 dengan dilatih rekaman Zoom ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.